Saran buat yang pengen lamar kerja di PO Arianto, pastikan kamu berpengalaman. Kata-kata penyemangat gue canom mas, kerja lah, rajin kerja. Salam dari Dente Channel, waalaikumsalam. Kalian ada ide konten apa sih buat Arianto Official? Jonegoro bang. Gue yakin gue bikin konten cuman duduk bengong aja 2 jam gitu, lu pasti nonton tetep. Mas di sini tukang cucur pada gak tahu cukuran Tintin, jambul. Bilang aja belakang ini rata, pokoknya 1 senti apa setengah senti, depan ini kasih jambul dikit. Gue kaget tadi mas, gue kira Mbak Cantik yang lain. Oh lu nyesel mas, syarat nih gue gabung paguyuban garangan gini aja, kita kumpul-kumpul mulu. Aku nggak bijak mas, berusaha bijak. Kodok Zuma lagi dong mas. Iya, oh iya, bikin kodok Zumanya juga sama siapa ya? Manut. Malam tapi kalau kodok Zuma. Bikin konten barbar kayak Anthony gitu sekali-sekali apaan ya, tapi ya di sini bisa pakai semua sih. Makanya. Banting-banting kaki bekas. Itu loh mas, ada truk tuh oleng-oleng, tapi nyari tempat yang kosong. Moga ntar gua ngejoprak lagi. Oleng-oleng apes, guling. Masuk YouTube kagak, masuk TV. Kan di tempat kosong, lapangan. Bentar gue lagi mikir nih konten yang kira-kira nggak mainstream gitu. Ide dipakai harus istighfar, takut ada mudorot. Ide apaan neng? Syukur di Kang Enyon lagi mas, enggak makasih. Iya, tapi gue pengen wawancarain Chris di mana? Di atap bis. Kayaknya nggak sopan itu, soalnya kan di bawah biasanya kepala orang semua penumpang kan. Mas Susiono, Pajar Muria, oh iya itu juga belum tuh. Konsep depan bis aja gimana? Kayak waktu itu ya biasa lampu ya. Dalam bagasi bisa kali. Itu dia, badan gua kan gede, kagak ada bagasi yang muat gua berdiri begini. Mesti nunduk gua begini. Gimana kalau kontennya Mas Wakijo loncat dari atas ruko? Nah itu viral pasti, itu trending pasti Jo. Boleh. Lu loncat dari atas ruko, dari lantai 3 ya kan? Yes. Boleh juga. Tenang, dokter-dokternya cakep-cakep. Ya? Dokternya kan cakep-cakep. Yakin lu hidup? Oh yakin lah. Sugeng Enjing, waalaikumsalam. Temen amat gue mati lu pada lu. Kayak biasa aja mas. Iya, justru itu pengen yang nggak biasa gitu. Nah, bentar. Kata-kata penyemangat gue canom mas, kerja lah, rajin kerja. Rajin cari kerja, cari peluang kerja kalau emang nggak punya kerjaan. Itu aja. Cowok apa sih yang dibutuhin mas? Kerja. Beda sama cewek kan. Orang kalau males, kita mau gerak males, mau ubet males, gengsi gede, kerjaan milih-milih, ya terus gimana lu mau ngebagian orang tua, mau ngebagian orang-orang yang lu sayangi, kan susah. Kadang kitanya aja sih yang terlalu pemilih. Pemalas tidak punya hak untuk membahagiakan siapapun karena memang nggak bisa. Yang good looking akan kalah sama yang good isi dompetnya. Enggak juga, kata siapa? Lu nggak lihat vlognya Alin? Gua aja ditolak dulu sama Alin. Nggak pasti, nggak semua wanita kayak gitu. Bagaimana pendapat Mas Rian kalau seseorang merintis pariwisata? Kalau untuk saat ini saya nggak menyarankan, Mas. Tapi nanti ketika ekonomi membaik, silahkan. Main-main ke sini juga boleh. Ntar kita bisa sharing banyak hal. Karena sebelum kalian melangkah ke dunia baru yang kalian maksud itu, banyak yang harus kalian pahami. Dan nggak bisa kita ngobrolnya begini. Bagaimana cara menemui Mas Rian? Aku di mana? Kalau pengen ketemu aku tuh habis sisa aja mas. Habis sisa paling enak. Dimanapun aku berada, kayak lagi di Kudus gini, main ke Kudus habis sisa. Ntar ngomong sama Pak Satpamnya, izin Mas mau ketemu sama Mas Rian. Tolong disampaikan saya dari ini. Ntar biasanya dia main ke rumahku, silaturahmi ke rumahku. Kan garasi ini open house buat orang-orang yang pengen bertamu. Kadang ada kok yang pengen tamu ke rumah, main. Bajunya ada yang kecil nggak ada, dari S, M, L, XL. Saya bingung mas kalau Mas Rian live banyak yang nonton atau ya gue nanya mas siapa nih. Mas saya pamit dulu mau was, semangat ya.
mudah-mudahan sukses ujiannya, bisa ngerjain. Tanginnya gak sih mas, aku bangun jam 4:30 udah bangun. Aku mah tidur paling 2 jam doang mas kalau malam tuh. 1 jam, kadang 2 jam. Kamu lihat nonton vlognya Alin nggak? Di situ Alin ngomong di vlog. Aku dulu tuh hampir 24 jam telepon tuh bunyi kalau malam gitu. Ngurusin trouble sendiri, apa-apa sendiri, mandor sendiri. Karena memang kan karyawan masih terbatas. Ya. Jadi sampai sekarang jadi. Tapi yang paling bikin aku susah tidur itu kebiasaan pas di pelosok, pas di pondok. Jadi ke bawah. Makanya aku pola hidupku kayak gini nih udah 20 tahun. Tidur 1 hari 1 malam paling kalau dikumpulin cuma 3 jam. Saran buat yang pengen lamar kerja di PO Haryanto, pastikan kamu berpengalaman, mampu mengendarai armada dengan baik, mampu mengatasi kejiwaan kamu dengan baik. Dalam artian mengatasi kejiwaan itu kamu harus benar-benar bisa ngejaga tingkat emosional kamu dalam keseharian kamu. Emosional itu bukan marah ya, tapi ketawa itu juga termasuk bentuk emosi. Kayak gue senyum-senyum ini bentuk emosi, marah bentuk emosi juga. Jadi kejiwaannya harus bagus, terus pengendalian armadanya harus baik, pengalamannya harus cukup. Bisa bawa truk lancar, jago, belum tentu kamu bisa bawa nyawa orang, karena tekanan mentalnya beda. Makanya supir-supir truk jarang yang bisa keterima di dunia bis. Kejiwaannya biasanya kurang. Sama banyak-banyakin doa lah, karena kalau kita nggak jodoh, semua itu baik, hasilnya bagus semua, tapi kalau kita nggak jodoh, Allah nggak ridho ya nggak ketemu. Makanya jelali kekuatan orang dalam. Semua perusahaan bis itu pasti sangat menghargai rekomendasi, jangan salah kamu. Jadi semua perusahaan bis itu kalau ada supir driver senior yang berani nitipin orang ke dia, berarti berani bertanggung jawab. Jadi itu bentuknya prioritas. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan, mereka tetap aja nggak bakal berani nitipin kamu. Orang dalamnya berguna banget kalau di dunia transportasi. Kecuali kamu ngelamarnya ke PO-PO yang biasa-biasa mungkin. Yang ngelamar cukup di satu umum udah diterima ya kan. Mohon pendapatnya mengenai kompetitor mas. Mas, kalau sampean usaha itu sampean nggak boleh mikir kompetitor, nggak boleh. Fokus ke usaha sampean sendiri. Jadi nggak usah mikirin yang lain. Jadi kita nganggap ada orang jadi kompetitor aja udah salah niatnya. Karena niat kerjanya fokus ke perusahaan sendiri aja. Teman-temannya juga dibilangin, teman-teman kerjanya, karyawan-karyawannya, supaya jangan mikirin PO lain, jangan mikirin usaha lain, jangan. Fokus aja lakukan tugas kamu dengan baik, layani penumpang dengan baik. Haryanto tuh dari dulu nggak pernah ada kompetitor. Jadi jangan kita itu kerja dengan menatap punggung orang lain. Jangan. Ciptakan dunia kamu sendiri, track kamu sendiri. AdSense YouTube Mas Rian nantinya dipakai untuk apa? Kalau yang PO Haryanto channel itu buat ngumrohin orang. Kalau yang di Rian Mahendra channel ya jujur aja, buat sias tetap ada unsur sodakonya pasti, dan itu juga nggak sedikit pasti, banyak. Tapi ya ada untuk keperluan gue pribadi juga. Gajiku berapa? Gajiku ada deh, nggak banyak. Sama kayak gaji-gaji manajer di Jakarta. Uang buat apa sih mas? Yang penting anak-anak bisa sekolah, aku makan, mau jajan ada. Itu aja sih, orang gua hidup nggak pernah aneh-aneh. Mas, di masa seperti ini usaha jalan aja kadang susah, tapi di sisi lain kita juga mengurus perut orang. Bagaimana mendapatkan mengenai itu? Yang dikurangin kalau bisa aset usahanya mas. Kalau asetnya banyak dikurangin dulu. Kalau karyawan bahasanya mungkin digilir dulu. Kalau memangnya pengurangan kok terlalu kejam, ya digilir. Mereka ditawarin, dikumpulin. Usaha lagi, ya ngomong belak-belakan aja, komunikasikan dengan mereka. Kalau usaha kita lagi berat, aku kemarin nyaranin ke teman-teman begitu. Kalian mau nggak gajinya dikurangin berapa persen? Ntar kalian kerjanya masuknya ya gantian atau gimana kan bisa. Intinya bagaimana caranya kita bisa survive walaupun pendapatan kita berkurang, pendapatan karyawan kita berkurang. Kalau misalnya berat banget nggak bisa, ya kita punya tabungan apa, punya aset-aset apa, dijualin dulu aja.
Toh ntar kalau pandemi udah selesai kita bisa coba lagi. Ingat ya, berkah Allah itu mungkin nggak ngasih apa yang kita inginkan, tapi yakinlah satu hal, kalau Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin Allah nggak ngasih apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi tetap semangat buat kerja.